Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada jenis-jenis gaya belajar siswa. Nah, sebelum saya masuk ke jenis-jenis gaya belajar siswa, kita perlu tahu dulu sebenarnya proses belajar itu seperti apa. Ini saya jelaskan secara singkat ya, kalau dalam dunia psikologi namanya ini proses kognitif, jadi proses yang terjadi di otak kita. Yang pertama itu adalah proses atensi, kemudian sensasi, dan ketiga persepsi. Jadi dalam kita menyerap informasi atau belajar, itu terjadi proses pertama atensi. Atensi ini adalah proses menyeleksi stimulus yang ada di sekitar. Contohnya gimana Mbak? Contohnya gini, ini sekarang saya lagi duduk di kamar saya gitu ya, di depan saya ada laptop, ini ada meja, di samping saya ini ada kipas angin, dan lain sebagainya. Semua itu adalah stimulus. Saya mendengar suara misalnya adik saya di bawah gitu ya, terus mungkin ini saya juga mendengarkan suara saya sendiri gitu. Nah, semua itu adalah stimulus. Atensi itu adalah proses dalam kita menyeleksi informasi. Jadi dari semua stimulus yang ada di sekitar saya, informasi mana yang mau akan saya olah, itu namanya adalah proses atensi. Jadi kita memberikan atensi terhadap informasi-informasi tertentu yang memang mau kita olah. Nah, seringkali orang tuh nggak mau belajar atau punya hambatan belajar. Kenapa? Karena dia tidak memberikan atensi terhadap informasi yang memang mau dia pelajari. Itu jadi poin yang pertama. Jadi harus ada minat, harus ada keinginan untuk kita mau belajar sesuatu, sehingga kita mau tidak mau harus berfokus dengan hal tersebut, karena kan proses atensi itu membutuhkan fokus ya. Jadi misalnya saya duduk di sini, ini di sebelah saya ada botol parfum ya, saya lihat, kok tinggal sedikit. Nah, atensi saya mengarah ke sana dibandingkan dengan botol-botol lain yang ada di atas meja saya, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari proses atensi. Nah, setelah atensi, yang kedua adalah sensasi. Sensasi ini melibatkan panca indera. Jadi, kita punya 5 panca indera, dan semua panca indera ini fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi dari apa yang kita seleksi di proses atensi tadi. Jadi, proses sensasi ini terjadi saat panca indera nantinya mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf yang dimengerti oleh otak melalui proses tranduksi namanya. Jadi, misalnya nih, di sini saya melihat tadi, kok di sini ada botol parfum saya, terus saya angkat, saya pegang, terus saya lihat, oh ternyata ini isinya tinggal setengah, misalnya seperti itu. Nah, di situ saya coba melihat menggunakan mata, ya kan? Nah, itu berarti melibatkan panca indera. Kita mengamati dengan seksama. Atau misalnya kita melihat, kok ada tetesan air ya di kamar saya ya. Terus kita lihat dengan seksama pelan-pelan. Oh, ternyata bocor sisa kemarin hujan, misalnya seperti itu. Jadi, kita berusaha mengatensi sebuah stimulus, kemudian kita lakukan sensasi. Misalnya kita sambil pegang, oh ini air, dirasakan melalui kulit. Terus atau mungkin ada yang sambil dicium gitu ya, ini air apa? Baunya tawar atau gimana misalnya gitu. Nah, itu adalah proses sensasi. Memang tidak semua panca indera digunakan gitu ya. Orang-orang tertentu cenderung hanya memegang atau cukup melihat misalnya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai informasi-informasi yang sudah dipilih tadi melalui proses atensi. Seperti itu. Misalnya kayak kita baca buku, terus ada poin-poin penting atau kata-kata yang penting gitu ya, yang nantinya akan kita kasih stabilo, atau mungkin kita ulang berkali-kali, itu adalah proses sensasi di situ. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah proses persepsi. Jadi setelah sensasi menggunakan panca indera, ya kemudian kan masuk ke dalam impuls otak untuk nanti diubah menjadi sebuah informasi, misalnya oh panas nih rasanya, karena kita udah pegang airnya misalnya gitu ya, oh ini panas. Nah, persepsinya itu bentuk panasnya itu jadi pemaknaan. Jadi istilahnya kita memberikan pemaknaan terhadap informasi apa, proses mengubah sensasi menjadi informasi, pemberian maknanya itu disebut dengan persepsi. Jadi sampai kita paham, itu sampai kita punya persepsi. Jadi misalnya seperti guru matematika menjelaskan rumus matematika kepada anak murid SD gitu ya. Nah, si anak merasa pertama memperhatikan dengan seksama, terus dia mengolahnya di otak gitu ya, terus dia sadar, oh maksudnya seperti ini. Nah, itu adalah pemberian makna bagi dia terhadap informasi yang diajarkan oleh gurunya. Jadi dia sudah memberikan atensi, kemudian sensasinya dalam bentuk apa? Hanya penglihatan gitu ya, karena tidak semua hal bisa untuk kita lakukan sensasi dengan proses panca indera yang lain gitu. Nah, setelah dilihat atau kita coba dengarkan, misalnya kita ucapkan, itu kan kita mendengar juga menggunakan telinga, jadi alat inderanya bisa menggunakan telinga. Nah, kemudian baru kita persepsikan hal tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada stimulusnya berupa pizza gitu ya. Ini informasi nih, bentuk informasi. Nah, sensori reseptor setelah ada informasi ini itu akan bergerak gitu ya. Maksudnya ada orang-orang yang cenderung, bau pizzanya enak nih. Nah, berarti dia lebih fokus menggunakan hidungnya di panca inderanya yang aktif. Ada orang yang langsung comot, misalnya gitu ya, langsung diambil tuh pizzanya. Terus, wih,
kayaknya enak nih, masih panas, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Terus kemudian ada yang cenderung melihat, dia memastikan bahwa pizzanya ini di dalamnya toppingnya ada sosisnya, kemudian ada keju mozzarella-nya, kemudian ada parsley-nya, misalnya seperti itu. Nah, dia memperhatikan dengan detail, kemudian dia membayangkan, aduh kalau mozzarella campur keju, kemudian dicampur parsley itu pasti enak banget. Nah, terus misalnya untuk orang-orang yang cenderung menggunakan telinga seperti apa, Mbak? Mungkin begitu mereka mendengar temannya mengunyah, wah dengan nikmatnya gitu ya, itu dia bisa membayangkan pizza ini enak banget gitu. Jadi yang namanya sensory reseptor itu kan semuanya bertugas pada panca indera yang tentunya itu fokus utamanya ke otak ya, karena memang setiap informasi yang kita dapatkan melalui panca indera itu semuanya akan dikirimkan ke otak nanti melalui neural impulse dan juga nanti ada bagian-bagian otak tertentu yang akan mengolahnya lebih lanjut gitu. Jadi intinya di sini pertama adanya ketersediaannya informasi. Informasinya tidak selalu dalam bentuk gambar dan benda ya. Apapun itu informasinya, informasi itu akan diolah gitu ya melalui sensory reseptor. Apapun itu prosesnya. Nah, memang ketika bentuk informasinya adalah makanan, kita bisa menggunakan hidung, kemudian mulut untuk bisa mendapatkan informasi mengenai makanan tersebut. Tetapi ketika kita ngomongin pelajaran, maka tidak semua hal yang berkaitan dengan penciuman ataupun kulit gitu ya, peraba itu selalu berkaitan. Jadi memang kita perlu selektif sekali dan mungkin mengoptimalkan hanya beberapa sensori reseptor yang kita miliki. Misalnya terkait mata, telinga dan juga bibir misalnya seperti itu ya, untuk kita bisa melihat, mendengar dan mungkin merasakan misalnya seperti itu. Nah, setelah nanti diproses di sensori reseptor, jadi kita kan coba meng-screening gitu ya, melakukan sensori tadi. Nah, setelah dapatkan informasi tadi diproses langsung, itu prosesnya cepat sekali ya di otak ya. Jadi begitu kita megang, kayak misalnya nih saya sekarang pegang tisu gitu ya, begitu kita pegang kita langsung ini teksturnya halus misalnya seperti itu udah langsung langsung terjadi proses di otak kita di neural impulse gitu, sehingga kita bisa mempersepsikan bahwa ini tisunya teksturnya halus, bukan tisu makan yang kasar misalnya seperti itu. Jadi prosesnya memang sangat cepat ya, karena ciptaan Allah luar biasa ya gitu. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama, bahkan sepersekian detik gitu. Nah, baru nanti terjadi proses di brain area, misalnya saya mau telah lebih lanjut kayak ini tisunya warnanya putih, terus saya cium nggak ada baunya, misalnya seperti itu. Nah, ini ada bagian-bagian tertentu juga sebenarnya di otak gitu terkait dengan sensori reseptor yang berkaitan. Jadi kalau mata itu di sebelah mana, kemudian kalau bagian telinga di sebelah mana. Kalau telinga biasanya pakai bagian otak di lobus occipital di samping, misalnya seperti itu.